Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga meskipun kalian masih belajar di rumah, kalian tetap semangat ya. Bu Guru buat video ini tidak lain dan tidak bukan supaya ada interaksi di antara kita. Karena tidak boleh ketemu ya, setidaknya kalian bisa lihat wajah Bu Guru. Suatu saat nanti semoga kita bisa berjumpa secara langsung ya. Kita berdoa sama-sama semoga corona segera berlalu, kita bisa sekolah lagi, aktivitas lagi. Nah, dengan video ini Bu Guru berharap kalian lebih semangat belajar, lebih bisa memahami ya. Membaca sendiri pun bisa. Dan dengan penjelasan seperti ini secara langsung, penjelasan secara lisan, Bu Guru harapkan kalian bisa lebih paham ya. Kali ini Bu Guru akan mengulas materi SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Tentu saja yang berhubungan dengan budaya dan prakarya atau membuat sesuatu gitu ya, yang ada di subtema 4 dari tema 7. Apa saja yang ada di subtema 4 ini yang muatan SBDP-nya itu? Muatan SBDP di subtema 4 itu tidak banyak ya, hanya ada 2 kali pembahasan saja. Nah, yang pertama bisa kalian lihat di sini yang gambarnya seperti ini loh, bukunya kalian ada di halaman 173. Karena ini tentang alat transportasi, maka yang dibuat di sini juga tentang alat transportasi, yaitu di sini mobil-mobilan ya. Siapa yang suka buat mobil-mobilan? Yo, setidaknya dari sini kita bisa tahu apa saja alat dan bahan yang diperlukan kalau kita mau membuat suatu prakarya. Misalnya prakaryanya ini adalah mobil-mobilan ya. Tidak ada salahnya kita tahu bagi anak perempuan ya, untuk tahu apa alat dan bahan yang diperlukan gitu, untuk belajar saja. Kalaupun kalian bagi perempuan tidak membuat ya, karena mainannya memang bukan mobil-mobilan, tapi tidak ada salahnya juga kalian tahu gitu. Kalau anak laki-laki nanti malah bisa dipraktekkan juga ya, tapi setidaknya kalian tahu itu lebih baik gitu, karena ini masuk di muatan pembelajaran. Nah, alat yang dibutuhkan apa saja untuk membuat mobil-mobilan? Nah, ini mobil-mobilannya itu terbuat dari kardus ya, atau dari semacam kotak gitu, kotak bekas gitu loh, kayak kotak sepatu atau apa. Nah, yang kita butuhkan pertama adalah pisau, atau kayak apa namanya itu, pisau atau cutter gitulah ya, semacam cutter, itu akan lebih tajam dan gampang dipakai. Gunting juga, selotip, kemudian lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu begitu. Terus 1 lembar kertas putih biasa polos, penggaris, spidol dan lem. Ini Bu Guru tidak praktekkan, hanya Bu Guru jelaskan saja karena berkaitan dengan nanti kita mau penilaian harian mulai hari Senin ya. Semoga kalian jadi lebih siap begitu. Kemudian coba kalian juga bisa baca bersama-sama di situ dengan Bu Guru ya, halaman 173. Langkah-langkah pembuatannya apa? Yang pertama, tentu saja disiapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong. Kardus kan biasanya ada tempat bukanya itu loh, itu diselotip dulu. Terus kemudian yang ketiga, buat pola pintu pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Nah, nanti kanan dan kiri kardus itu dibuat pola pintu menggunakan itu tadi, kayak semacam pisau atau cutter yang tajam itu ya. Kemudian ya, yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar ya. Yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus, buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga terbentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Itu ya langkahnya. Terus ini ada 2 langkah lagi. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel pada kaca depan itu. Yang terakhir, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Itu ya langkah-langkahnya itu. Ini kalian bisa ikuti loh dengan buka bukunya. Seperti kalau kita tatap muka di kelas itu, kalian buka bukunya, kalian simak, bahkan kita bisa baca bersama-sama ya. Terus yang kedua, yang muatannya SBDP itu ada di halaman
189 sampai 190 ya. Ini masih sama seperti yang tadi, yaitu tentang kreasi mobil-mobilan. Tapi ini lebih pada menghias. Kalau tadi kan sudah membuat ya. Kalau sekarang itu menghiasnya biar lebih cantik, lebih bagus, lebih indah gitu. Nah, alat yang diperlukan apa ya? Yuk anak-anak coba halaman 189. Bisa tuh kalian buka bukunya, kita baca sama-sama, kita pahami sama-sama yuk. Alat dan bahannya apa? Pisau, gunting, selotip, lem, piring kertas 4 buah, maksudnya kertas yang dibentuk lingkaran itu loh, kayak piring gitu. Terus penggaris, spidol, stik es krim, lem, cat air, kuas, dan tutup botol. Kamu dapat memanfaatkan barang bekas di sekelilingmu itu ya. Langkah-langkahnya apa coba anak-anak? Yang pertama, 1. Warnai mobil dengan warna kesukaanmu. Tadi kardusnya itu diwarnai dengan warna kesukaanmu. Kesukaanmu apa warnanya gitu? Mau merah, mau hijau, mau kuning, atau mau kombinasi ya boleh. Terus beri lampu dan hiasan depan, digambar gitu ya, gambar lampu. Kemudian nomor 2, halaman 190 ya. Apa nomor 2? Beri lampu dengan menempelkan tutup botol. Setelah tadi toh dibuleti gitu, terus ditempeli tutup botol biar pas gitu nempelnya. Nomor 3, hias dengan menempelkan stik es krim. Nomor 4, tambahkan roda, gunting piring kertas dengan sesuai dengan ukuran yang kamu mau, tempelkan pada sisi kanan dan kiri seperti pada gambar. Nomor 5, tambahkan hiasan, kamu dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai. Dan 6, mobil siap dipasarkan. Sudah dihias, sudah bagus, mobil bisa dipasarkan ya. Bisa juga kalian latihan jualan dengan hasil karya kalian. Kalau bagus pasti juga ada orang yang mau beli gitu ya. Ini hanya untuk penjelasan gitu, karena baca sendiri pun bisa, tapi dengan ini ada sedikit interaksi ya di antara kita, jadi kalian lebih bersemangat belajar, lebih mudah memahami langkah-langkah ini. Jadi besok kalau misalnya ada ulangan, langkah pertama membuat kreasi mobil-mobilan apa misalnya, atau ditanya bahan dan alatnya apa, bisa kalian jawab karena kita sudah mempelajarinya bersama-sama, sudah baca bersama-sama, memahaminya bareng-bareng gitu ya. Terima kasih anak-anak. Bu Guru berdoa semoga kalian selalu sehat, pandemi corona segera berlalu sehingga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.